Kami adalah perusahaan mobility, di mana kami memanfaatkan teknologi. Bedanya apa? Karena kita mobility dulu yang kita sebut, yang tentunya jadi concern utama kami adalah service and quality dari mobility tersebut, gitu Pak. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama dengan Bapak Muhammad Aryo Dimas, selaku Vice President of Product di Bluebird Group. Apa kabar? Halo. Baik Pak, lama kita nggak ketemu ya Pak. Iya, saya panggilnya Mas Dimas saja ya. Mas Dimas. Boleh ya? Sama seperti dulu ya Pak, Iya, Mas Dimas. Mas Dimas ya. Nah, Mas Dimas bisa sedikit ceritakan peran dan fungsi tanggung jawab nih sebagai Vice President of Product di Bluebird Group. Oke, terima kasih waktunya Pak. Mungkin funny story-nya, mungkin Pak Sam sangat tahu saya itu orang marketing. Ya. Dari awal karir sampai mungkin di beberapa perusahaan terakhir masih konsisten di marketing. Dan memang baru ketika ke Bluebird, challenge-nya sangat fresh, sangat baru. Which is saya diminta untuk memimpin divisi produk strategi, dan industrinya sendiri baru untuk saya karena saya belum pernah ke industri transportasi sebelumnya. Walaupun sebelumnya saya di keluarga besar perusahaan yang terkenal dengan transportasi, tapi saya di situ nggak pegang bisnis transportasi kan Pak. Okay. Nah di Bluebird ini sendiri saya sebagai Vice President of Digital Product sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya tanggung jawab saya itu mengarahkan kemana teknologi terkait Bluebird itu mau dibawa. Ambil contoh yang sekarang paling sering orang-orang dengar adalah aplikasi My Bluebird. Bluebird sendiri sebagai perusahaan taksi yang bisa kita bilang legendaris, itu sekarang punya kapabilitas yang sama dengan pemain-pemain lain, which is kami punya aplikasi yang bagus. Aplikasi yang ya reliable untuk dipakai, dan punya service yang quote-unquote sama lah untuk transportasi. Yang kedua yang jadi tanggung jawab saya itu adalah aplikasi juga, tapi dari sisi drivernya. Karena ketika kita sudah mulai entering teknologi, selain kita kasih kemudahan dari sisi user, drivernya pun kita kasih kemudahan dengan penggunaan aplikasi juga untuk menerima order, untuk misalnya mendapatkan informasi detail seperti misalnya kayak pemasukan dan lain-lain gitu, untuk bahkan sampai ke level mereka mau kredit handphone, itu ada di aplikasi drivernya itu juga di tempat kita. Terus yang ketiga itu adalah dispatching teknologinya, how kita mencoba mencari taksi terbaik atau kendaraan terbaik ketika konsumen itu order ke sistem kita. Nah let's say misalnya di sekitar kita ada 10 taksi, kapan kita taruh di taksi A, taksi B, taksi C, nah itu teknologi dispatch-nya itu juga kita di tempat saya. Yang terakhir itu IoT. Jadi Internet of Things ini juga jadi hal yang kita seriusi di Bluebird sendiri as a one of technology-nya itu. Misalnya kalau Bapak lihat semua items teknologi di dalam mobil, kayak layar yang mungkin sering dipencet-pencet drivernya, atau apapun itu di dalam mobil itu pengembangannya juga secara strategi dari tempat kita, dibantu dengan divisi-divisi lain juga. Mungkin lumayan, tanggung jawab saya arah situ besar, berubah sekali ya dari yang dulu. Nah kalau misalnya kita tahu lah Bluebird udah legendaris ya, taksi legendaris. Nah sejak COVID mungkin juga ada berdampak juga ya di taksi Bluebird juga, apalagi sekarang sudah mulai juga online juga nih, ada transport online. Nah bagaimana nih Bluebird menyikapi dengan tantangan atau kompetisi yang semakin gencar lagi, apalagi yang kita tahu juga ada taksi yang berwarna hijau juga ya. Nah itu gimana Bluebird bisa istilahnya menghadapi tantangan seperti ini? Oke, mungkin tadi terutama yang mungkin Bapak sebut online tadi ya Pak ya. Kita sebenarnya yang pertama kita mencoba membedakan diri Pak. Bisa saya bilang kalau perusahaan ride hailing lah yang tadi online Bapak sebutkan tadi, mereka adalah perusahaan teknologi Pak. Tapi di mana teknologi yang mereka pakai itu menyentuh service mobility.
Tapi kalau kami itu sebenarnya kebalikannya. Kami adalah perusahaan mobility, di mana kami memanfaatkan teknologi. Bedanya apa? Karena kita mobility dulu yang kita sebut, yang tentunya jadi concern utama kami adalah service and quality dari mobility tersebut, gitu Pak. Jadi service mulai dari semua entity yang ada, kayak drivernya, kualitas mobilnya, kualitas perjalanannya, itu yang justru kami jaga terlebih dahulu. Baru kami berpikir ini harus di-enrich dengan teknologi. Kita mempermudah orang order, kita mempermudah proses order seperti misalnya dengan menggunakan EasyPay. Teknologi itu kami lakukan setelah kami memastikan mobility quality-nya ini juga udah oke dulu gitu Pak. Nah, itu yang jadi pegangan kuat dari Bluebird itu sendiri. Nah, yang kedua, sebenarnya kami juga tidak serta-merta melihat semua pemain itu sebagai kompetitor yang harus diajak berantem. Karena kalau misalnya Pak Sam tahu sendiri, di salah satu hijau yang pertama, kita justru bisa dipesan dari aplikasinya mereka, Pak. Ya kan? Kalau kami nyebutnya Go Bluebird. Di hijau yang satu lagi, kami juga bahkan baru bekerja sama lagi, di mana ketika orang mencoba memesan lewat aplikasi tersebut, bisa jadi dapat taksinya kami. Jadi justru that's why kita pernah bilang bahwa tidak selamanya kompetitor itu truly jadi enemy. Justru kita pengen, oke, sebelum kita mungkin kompetisi banget, tapi kita pastikan dulu orang-orang ini dapat service yang terbaik. Pak Sam di satu titik mau pesan dari aplikasi hijau 1, hijau 2, atau justru My Bluebird, Pak Sam harus selalu dapat mobil. Kalau nggak dapat mobilnya mereka, mobil kami yang datang. Gitu. Ya, saya juga ada pengalaman sih. Saya ini yang datang ternyata Bluebird. Itu yang kalau kami ya, kami sebut salah satu prinsip kami multi channel kan Pak. Bisa didapat dari channel-channel lain, bahkan di luar channelnya kami. Nah, sekarang kembali lagi teknologi, mungkin juga semua serba AI gitu ya, robotik mungkin ya, nanti ada kendaraan tanpa driver gitu. Nah, gimana Mas Dimas lihat fenomena seperti ini? Ya, nah itu salah satu memang di tempat kita tuh ada direktorat namanya Strategic and Transformation, Pak. Jadi kita itu direktorat yang disuruh berpikir beberapa tahun, mungkin puluh tahun ke depan, termasuk saya kan ada di dalam partnya direktorat tersebut kan Pak. Itu untuk arahnya ini mau kemana. Walaupun untuk penerapan kami itu nggak mau gegabah, nggak mau bener-bener, pokoknya semua teknologi kita cobain, kita implement tanpa kita lihat use case-nya itu emang dibutuhkan atau enggak. Tapi beberapa itu sudah kami bahkan lakukan. Kayak orang selalu bilang AI, artificial intelligence. Bluebird itu yang saya cukup kagetnya ketika saya baru masuk pun ternyata implementasi AI itu sudah terjadi dan sudah cukup rapih. Nah itu, dan ketika saya masuk, saya meneruskan lah bersama teman-teman yang kayak tadi Bapak sebut misalnya kayak autonomous car gitu-gitu, kita sudah put our eyes lah ke sana gitu Pak. Kayak oke, kita mungkin nggak terbuka ke publik kita ngerisetnya gimana, tapi if it is happen, kita bisa pastikan Bluebird itu udah nancepin kaki. Jadi udah siap lah ya. Dengan ada perubahan teknologi, dengan kemajuan teknologi, Bluebird udah siap menerima tantangan. Termasuk sebenarnya mobil listrik kan Pak. Kan beberapa player sekarang menyebutkan bahwa wah kami fokus, kami serius di mobil listrik. Sebenarnya tanpa kita mengumbar ke banyak media di banyak kesempatan, Bluebird itu justru perusahaan transportasi yang mengadopsi mobil listrik secara serius di awal-awal. Sampai sekarang pun jumlah mobil listrik kita tuh quite huge gitu, termasuk untuk taksi biru ataupun taksi golden, service Golden Bird-nya kita. Jadi mobil-mobil listrik yang sekarang lagi seru dan lagi banyak, mostly kita punya. Itu salah satu komitmen kita juga untuk lihat bukan cuma keren-kerenan, tapi dengan mobil listrik kita juga kan reduce emission gitu-gitu kan. Nah, Bluebird Group, saya tahu nih nggak hanya taksi nih, ada mungkin logistiknya juga. Nah, saya bergerak di bidang distribusi di PT Saya Indonesia. Apa nih yang bisa kita
kerjasamakan nih, istilahnya antara Bluebird Logistik dengan pihak perusahaan distribusi seperti Asahi? Harusnya banyak banget ya Pak. Ini juga sebenarnya Bluebird Logistik ini seru sih, kalau kita kan kasih namanya Bluebird Kirim kan Pak. Ini lahir sebenarnya justru ketika pandemi. Ketika kita mulai kesulitan, orang-orang yang butuh servis transportasi berkurang temu pada di rumah, justru yang dibutuhkan antar barang kan Pak. Ya. Nah di situ kami memang sebelum kami bikin Bluebird Kirim itu, kita berusaha dulu mencapai level istilahnya kayak kita nyebutnya hygiene service gitu. Di situ kita jadi perusahaan transportasi yang duluan menstandarisasi semua terkait kesehatan kan Pak, ketika di COVID. Ya. Sudah drivernya, mobilnya, dan lain-lain. Habis itu kita baru berpikir, oke, kalau gitu, kalau kita sulit antar orang, yuk kita antar barang. Walaupun pertanyaan orang, kadang-kadang kan kalau ngantar barang nggak butuh sampai mobil, motor udah cukup gitu kan. That's why misalnya salah satu player juga fokusnya ke motor. Tapi kami melihat dari sisi yang berbeda. Karena kadang ada market yang minta diantar barangnya itu dengan benar-benar pesan bahwa mereka pengen barangnya terjaga. Terus space yang lebih besar gitu. Kayak misalnya mau kirim kue ulang tahun gitu-gitu kan Pak, yang mungkin akan sulit kan kalau pakai servis motor, mereka akan ke Bluebird Kirim. Di situ secara standar kami jaga betul gitu, dan bisa dipesan secara retail via My Bluebird Apps. Nah, tapi kesini ngelihat permintaannya itu semakin banyak, beragam, dan Bluebird sendiri punya partner enterprise yang lumayan banyak. Di service kita punya service Bluebird Enterprise. Kita mulai mikir, harusnya ya udah logistik ini bisa di enterprise kan juga nih. Kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang punya kebutuhan. Alhasil sekarang Bluebird Kirim itu punya kita nyebutnya semacam kayak corporate service-nya juga Pak, di mana satu perusahaan bisa punya service langsung dari Bluebird itu yang sifatnya logistik itu secara lebih smooth. Nah bukan nggak mungkin, bahkan kami juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan logistik lain. Misalnya justru perusahaan logistik tersebut butuh Bluebird untuk sebagai salah satu armada, atau justru kebalikannya, kita butuh perusahaan logistik tersebut untuk mengantarkan barang-barang yang sifatnya nggak perlu sampai mobil Bluebird-nya lah misalnya. Jadi itu jadi potensinya masih banyak banget. Kita harus ngobrol sih. Okay. Nah satu terakhir nih, Mas Dimas memiliki sosial media di meja kantor ya. Saya juga ada follow, dan menarik sih konten-kontennya seputaran kantor. Nah apa nih yang bisa mungkin disampaikan nih kepada para pemimpin muda lah ya, atau generasi muda waktu dia mulai masuk ke kantor? Oke. Sama kayak spirit awal ketika saya bikin di meja kantor itu Pak, spiritnya sebenarnya menariknya saya melihat entrepreneur itu sangat di glorify lah di Indonesia atau di negara-negara kita baru kuliah sering nyebut bahwa jangan kerja jangan kerja buat orang. Harus lebih baik walaupun kecil, tapi kalian kerja untuk diri kalian sendiri. Saya tuh nggak pernah yang 100% setuju sama mentality itu. Karena kalau mentality itu terjadi, semua orang pengen jadi entrepreneur, siapa yang bantu entrepreneur ini kan? Nah jadi di meja kantor justru saya tuh mau ngasih pesan bahwa kalau kamu jadi profesional, kamu kerja buat orang, pertama secara kelas kamu tidak berbeda. Pemikiran kamu juga dihargai dan lain-lain. Dan secara pemasukan, kamu juga sebenarnya punya potensi untuk dapat hal yang sama. Karena entrepreneur juga ada yang gagal, ada yang nggak bisa besar. Kebalikannya profesional, ada yang bisa sekaya entrepreneur juga kalau misalnya serius kan. So, let's take it very seriously kalau jadi profesional yang benar. Makanya di meja kantor itu Pak, yang saya sharingkan benar-benar across divisi, kadang ngasih nasihat buat orang marketing, orang sales, orang HR gitu, dan across level juga Pak. Kadang kita mesti nasihatin orang level juniornya, kadang kita juga ngasih perspektif ke level direksinya kan Pak. Nah spirit itu yang saya jaga, yang jadi wadah tempat orang-orang ngobrol. Dan kalau misalnya saran saya ke orang-orang atau ke misalnya generasi muda yang memang mau masuk ke dunia profesional gitu, itu tadi
Pertama, kepercayaan diri bahwa kalian tidak berbeda, kalian bukan orang kelas 2 dari entrepreneur. Itu sama sekali enggak. Yang kedua adalah sekarang sudah era globalisasi, perang talent itu sudah sama orang-orang yang internasional, bahkan orang-orang internasional itu bisa kerja remote tanpa mereka pindah dari negaranya ke kita. Kalau kita itu nggak naikin kualitas kita di level ataupun di direktorat apapun, kita itu ya nggak bakal kepake. Apalagi musuhnya udah bukan manusia sekarang. Ya, betul. AI juga jadi kompetitornya kan, Pak. Nah, jadi spirit saya adalah yuk naikin kelas kita, kualitas kita sebagai profesional, bikin diri kita irreplaceable, tidak tergantikan gitu, Pak. Sehingga kayak value kita itu akan ngikut juga, kayak benefit kita, pemasukan kita tuh akan ngikut semua di belakangnya gitu. Itu mentality yang pengen saya kampanyekan ke anak-anak muda profesional di meja kantor. Melalui di meja kantor. Oke, terima kasih Mas Dimas, senang sekali bisa hadir di podcast SAI. Terima kasih atas sharing dan inspirasi. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Mas Dimas, ada kenangan buat Mas Dimas. Thank you, terima kasih Pak Sam, terima kasih PT SAI. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Bapak Muhammad Aryo Dimas selaku Vice President of Product dari Bluebird Group. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan pada calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI selanjutnya. Salam calon pemimpin.